Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Bertemu lagi di video pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Ini adalah materi lanjutan dari bentuk aljabar yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Oke, mari kita lihat apa aja yang akan kita pelajari di video ini. Yang pertama adalah kita akan menuliskan persamaan, kemudian mengidentifikasi bentuk PLSV, kemudian menentukan penyelesaian dari PLSV, dan menyelesaikan soal cerita tentang PLSV. Oke, akan kita pelajari satu persatu. Silakan disimak ya. Oke, sebelumnya kita akan lihat di sini ada sebuah cerita, soal cerita ya. Nah, kita akan berlatih bagaimana menuliskan persamaan linear satu variabel dari soal cerita ini. Oke, mari kita baca ya. Nadine memiliki sebuah toples berisi permen berbagai rasa dan bentuk. Ibu menambahkan 5 permen ke dalam toples milik Nadine, sehingga sekarang total permennya ada 33. Berapakah jumlah permen Nadine sebelum ditambahi oleh ibu? Oke, jadi di sini Nadine punya toples gitu ya, kita gambarkan sebuah kotak gitu ya. Isinya permen. Nah, permennya itu nggak tahu awalnya ada berapa ya. Permennya itu banyak, nggak tahu awalnya ada berapa. Kemudian ditambahin sama ibu 5 ya. Sehingga totalnya ada 33 gitu ya. Total setelah ditambahin oleh ibu itu 33. Nah, berapakah sebelum ditambahin oleh ibu itu jumlah permennya? Nah, misalnya kita simbolkan ya, seperti kemarin pada bentuk aljabar, ketika kita mau menuliskan satu bentuk aljabar ya. Jadi jumlah permen sebelum ditambahin itu kita simbolkan dengan X, misalnya gitu ya, X. Kemudian plus 5 sama dengan 33 gitu. Jadi bentuk persamaan linear satu variabelnya adalah X plus 5 sama dengan 33. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah terbentuk persamaan linear satu variabel seperti ini, maka kita akan lebih mudah nanti ya menentukan nilai dari X ini atau bilangan yang belum diketahui ya, variabel. Selanjutnya kita akan berlatih ya dari beberapa kalimat atau permasalahan yang ada di tabel sebelah kiri, ada di kolom sebelah kiri. Kita akan mencoba menuliskannya dalam bentuk persamaan ya, persamaan linear satu variabel atau PLSV ini. Nah, kata kuncinya adalah kalau misalnya kalian diminta menuliskan persamaan dari sebuah kalimat atau permasalahan, cari kata adalah kemudian atau sama dengan gitu ya. Adalah sama dengan yang itu nanti akan kita tulis sebagai simbol sama dengan gitu. Jadi ini sama dengan ya, di sini kita cari kata adalah atau sama dengan ya. Jumlah suatu bilangan X dan 7 adalah 20. Berarti ini adalah 20 itu berarti sama dengan 20 gitu ya. Kemudian di sini kalimatnya jumlah suatu bilangan X dan 7. Berarti jumlah X dan 7 berarti X plus 7 gitu. Nah, sudah ketemu berarti persamaan linear satu variabelnya adalah X plus 7 sama dengan 20 ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua, 50 adalah 9 lebihnya dari X. Nah, di sini kan adalah 50 adalah berarti 50 adalah ya, 50 sama dengan 9 lebihnya dari X. Berarti 9 plus X gitu ya, karena 9 lebihnya berarti 9 plus X, atau bisa kita tulis X plus 9 sama dengan 50 gitu ya. Kemudian yang ketiga, keliling segitiga sama sisi adalah 36. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu berarti kan sama sisi semua ya, tiga-tiganya ya. Misalnya di sini apa? Kita simbolkan dengan A gitu ya. Oke, berarti semuanya A. Kemudian keliling. Keliling itu apa sih rumusnya? Keliling itu ya ditambahin semua ya. A plus A plus A
kemudian kelilingnya adalah 36, berarti sama dengan 36 ya. Ini kan A plus A itu 1A ditambah 1A ditambah 1A ya, berarti 3A. 3A sama dengan 36. Nah, kayak gini ya, persamaan linear satu variabelnya. Sudah ketemu 3A sama dengan 36. Kemudian selanjutnya, jumlah 3 bilangan asli berurutan sama dengan 159. Bilangan asli berurutan. Kalau misalnya bilangan asli itu kan dari angka 1 ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu berarti selisihnya 1 kan. 1 ditambah 1 ditambah 1 terus gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalnya di sini ada 3 bilangan asli yang berurutan, berarti sama aja. Misalnya yang pertama itu A gitu ya. Kemudian yang kedua adalah A plus 1 karena kan ditambah 1 terus. Kemudian yang ketiga adalah A plus 2 ya, berurutan ini ya berarti ya. Nah, mereka jumlahnya sama dengan 159. Berarti kita tambahin aja. A plus 1 tambah A plus 2 sama dengan 159. Gitu ya. Atau kita tambah ini 1A tambah 1A tambah 1A berapa itu? 3A. Kemudian ini 1 ditambah 2, 3. Berarti 3A plus 3 sama dengan 159. Nah, ini bentuk PLSV-nya ya. Seperti ini. Yang terakhir, suatu persegi panjang memiliki panjang 5 lebihnya dari lebarnya. Dan kelilingnya sama dengan 70. Oke, persegi panjang kita coba gambarkan dulu ya, persegi panjang ya. Kayak gini. Panjangnya 5 lebihnya dari lebarnya. Misalnya lebarnya itu X gitu ya. Berarti panjangnya kan 5 lebihnya. Berarti panjangnya adalah X plus 5. Ya kan? Kalau lebarnya X berarti panjangnya X plus 5. Nah, keliling itu apa sih rumusnya? Keliling itu ya ditambahin semua ya, 4 sisi itu. Maka bisa kita tulis keliling sama dengan X ditambah X plus 5, kemudian ditambah yang depannya X, itu X juga, kemudian ditambah satu lagi sisi panjang, X plus 5. Sama dengan, berapa itu kelilingnya? 70 ya. Nah, dari sini kita bisa tambahkan semua X. 1X ditambah 1X ditambah 1X ditambah 1X, itu 4X. Plus 5 tambah 5, 10. Sama dengan 70. Jadi PLSV-nya adalah 4X plus 10 sama dengan 70. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi bentuk PLSV. PLSV itu kan tadi apa sih? Kepanjangannya persamaan, L-nya linear, S-nya 1, V-nya variabel. Nah, ini kepanjangannya ya. Jadi mengidentifikasinya gampang aja. Seperti ini. Yang pertama di sini kan persamaan. Berarti harus yang sama dengan. Ya, namanya aja persamaan. Berarti harus yang sama dengan. Kalau yang bukan sama dengan, berarti dia bukan persamaan gitu. Kemudian satu variabel. Satu variabel itu berarti ya variabelnya cuma satu. Ya kan? Gitu. Kemudian linear itu apa? Linear itu adalah pangkat 1. Jadi di variabelnya itu pangkatnya 1, bukan pangkat 2, 3, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ada 6 nih, ada 6 bentuk ya. Kita disuruh mengidentifikasi atau menentukan mana yang termasuk PLSV, mana yang bukan. Ya. Tadi kan persamaan tuh harus sama dengan, berarti kita cari dulu yang sama dengan. Yang sama dengan berarti yang nggak sama dengan itu yang ini ya, yang nomor 2 nggak sama dengan nih, karena dia kurang dari, makanya dia udah pasti salah ya kan. Kemudian satu variabel, yang nggak satu variabel kita ilangin, kita coret. Berarti mana tuh yang 2 variabel? Yang 3A plus 2B sama dengan 15 ya. Ini berarti bukan PLSV karena yang ada variabel A, ada variabel B. Oke, kemudian kalau linear. Linear itu berarti variabelnya pangkat 1. Variabelnya pangkat 1 berarti bukan yang kuadrat gitu ya. Jadi ada yang kuadrat nggak di sini?
itu ini ya 5x pangkat 2 ini 5x kuadrat plus 3 sama dengan 24. Berarti ini bukan PLSV karena dia pangkat 2 ya. Maka yang PLSV adalah yang nomor 1 nih 3x plus 1 sama dengan 10 ya. Persamaan dia sama dengan terus variabelnya cuma satu yaitu x dan linear pangkat 1 ya, x-nya pangkat 1. Enggak ada pangkat 2, 3 dan seterusnya. Terus yang 9 min A sama dengan 12 ini juga PLSV. Dan yang terakhir 7Y min 1 sama dengan 2Y plus 5 ini juga PLSV. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah penyelesaian PLSV. Apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian PLSV? Yang dimaksud dengan penyelesaian PLSV adalah nilai X atau nilai variabel ya, misalnya X atau A atau apapun yang memenuhi persamaan tersebut. Kayak contohnya di sini X plus 3 sama dengan 11, itu dia memiliki penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan 8. Benar nggak sih? X sama dengan 8 itu merupakan penyelesaian dari PLSV X plus 3 sama dengan 11. Coba kita buktikan ya. Kita tulis dulu PLSV-nya di sini yaitu X plus 3 sama dengan 11. Coba kalau kita masukkan X-nya 8, benar nggak sih hasilnya? Sesuai apa enggak? X-nya kita ganti 8. Berarti 8 plus 3 sama dengan 11. Benar nggak? 8 plus 3 itu kan 11 ya. 11 sama dengan 11. Benar ya? Nah, berarti karena dia benar, maka X sama dengan 8 itu memang penyelesaian dari PLSV X plus 3 sama dengan 11. Gitu. Oke, contoh berikutnya adalah 2X dikurang 1 sama dengan 5. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 3. Nah, kita akan buktikan nih, benar nggak sih X sama dengan 3 itu merupakan penyelesaian dari 2X dikurang 1 sama dengan 5? Oke, coba kita masukkan ya. 2X min 1 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan X-nya jadi 3. Berarti 2 kali 3 dikurang 1 sama dengan 5. 2 kali 3, 6. 6 min 1, 5. Benar ya? 6 min 1, 5 sama dengan 5. Oke. Nah, berarti benar tuh X sama dengan 3 itu merupakan penyelesaian dari 2X min 1 sama dengan 5. Gitu. Selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan penyelesaian PLSV? Untuk menemukan penyelesaian itu ada caranya. Yang pertama ini menggunakan cara dasar ya untuk menyelesaikan PLSV di sini. Misalnya di sini kan X plus 3 sama dengan 11. Ya, tadi kan ketemu 8 ya. Kalau kita menggunakan cara dasar, benar nggak sih ketemunya X sama dengan 8? Jadi untuk menemukan penyelesaiannya itu adalah kita harus membuat X atau variabel apapun ya, itu sendirian, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan terserah. Gitu. Nah, bagaimana cara membuat X itu menjadi sendirian? Berarti angka yang lain ya, yang bukan X, itu harus dibikin 0. Gitu. Ya, caranya adalah seperti ini. Di sini kan X plus 3, ya, kemudian sama dengan 11. Nah, plus 3 ini biar hilang ya, atau biar jadi 0, diapain? Dikurang 3, ya kan? Nah, karena yang sebelah kirinya sama dengan itu dikurang 3, berarti yang sebelah kanannya sama dengan juga harus dikurang 3, biar adil ya. Yang sebelah kiri kurang 3, sebelah kanan juga harus dikurang 3. Maka ini 3 dikurang 3, habis kan? 0 ya. Berarti X plus 0 atau X aja. Nah, ini 11 dikurang 3, 8. Ini X ditambah 0, X aja. Sama dengan 8. Nah, benar kan? X-nya ketemunya 8. Sama seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian yang contoh yang kedua, A dikurang 5 sama dengan minus 2. Kita tulis dulu. A dikurang 5 sama dengan minus 2. Nah, tadi kan kita harus membuat variabel itu sendirian ya. Dan angka selain variabel itu harus hilang atau harus jadi 0. Nah, ini kalau minus 5 biar jadi 0 diapain? Biar jadi 0 dia ditambah 5. Ya kan? Karena min 5 harus ditambah 5 biar jadi 0.
Nah, karena yang sebelah kirinya sama dengan itu ditambah 5, berarti yang sebelah kanan juga ditambah 5. Gitu. Maka ini min 5 plus 5, 0. Ya kan? Jadi A jadi sendirian. Min 2 tambah 5, 5 dikurang 2, 3. Gitu. Jadi ketemunya A-nya sama dengan 3. Selanjutnya, ini masih cara dasar ya. Masih cara dasar, kita akan lihat contoh yang agak berbeda. Nih, di sini 3x plus 2 sama dengan 23. Berarti kita tulis dulu 3x plus 2 sama dengan 23. Nah, kita harus menghilangkan plus 2 ini nih. Plus 2 harus kita hilangin. Ya. Jadi dikurang 2 kan? Nanti di sebelah kanan juga dikurang 2. Maka ini plus 2 dikurang 2, 0. Hilang ya. Jadi tersisa 3x sama dengan 23 dikurang 2, 21. Nah, terus ini kan masih ada 3x ya, padahal kita butuhnya x-nya aja. Berarti 3 ini harus dihilangin. Ini kan perkalian ya. 3 kali x sama dengan 21. Supaya 3-nya ini hilang, berarti harus dibagi 3. Nah, yang kanan juga harus dibagi 3. Nah, berarti kan dari sini 3 bisa dicoret kan? 3 bagi 3, 1. 1 kali x, x ya, x aja. 21 bagi 3, 7. Berarti ketemunya x sama dengan 7. Gitu. Oke, selanjutnya sebelah kanan. 2y dikurang 1 sama dengan 5. Berarti 2y dikurang 1 sama dengan 5. Oke, min 1 biar hilang, biar jadi 0, ditambah 1. Berarti sebelah kanan juga ditambah 1. Nah, ini min 1 sama plus 1 hilang. Jadi 2y sama dengan 5 tambah 1, 6. Nah, masih ada 2 kali y. Berarti biar 2-nya hilang harus dibagi 2. Berarti 6 juga dibagi 2. 2 coret. Y sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, seperti ini ya untuk cara dasar. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kalau cara alternatif ya, selain cara dasar tadi, kita ada cara alternatif. Nanti terserah kalian, menurut kalian yang lebih mudah yang mana, kalian boleh menggunakan salah satu dari kedua cara itu. Ya. Nah, cara alternatifnya adalah cara pindah tempat ya. Pindah tempat atau menyeberangi tanda sama dengan. Menyeberangi tanda sama dengan. Tetap tujuannya adalah membuat variabel itu sendirian di sebelah kiri atau sebelah kanan terserah. Yang penting variabelnya itu x atau a atau y atau apapun itu harus sendirian ya. Yang selain variabel harus pindah tempat gitu. Misalnya ini x plus 3 sama dengan 11. X-nya kan harus sendirian. Berarti plus 3 ini harus kita pindah tempat biar dia pergi ke sebelah kanan. Oke, berarti X sama dengan ya. Nah, 11 tulis 11 ya. Kemudian ini plus 3 pindah ke sebelah kanan atau pindah ruas atau pindah tempat. Itu jadi berubah tandanya. Yang tadinya plus jadi dikurang. Kalau tadinya minus atau dikurang, pindah jadi plus atau ditambah gitu. Oke. Jadi X sama dengan 11 dikurang 3, 8. Ketemu deh, X-nya sama dengan 8. Oke, contoh berikutnya. A dikurang 5 sama dengan min 2. Berarti biar A-nya sendirian, berarti min 5-nya ini harus pindah ke sebelah kanan. Jadi A sama dengan min 2, terus min 5 dipindah jadi plus 5. Jadi A sama dengan min 2 plus 5, 3. Ketemu A-nya 3. Gitu ya. Itu cara alternatif. Jadi cara alternatifnya adalah pindah tempat, menyeberangi tanda sama dengan ya. Nah, contoh berikutnya masih alternatif ya. Ini masih menggunakan soal yang tadi. Sekalian kita akan buktikan benar nggak sih hasilnya sama dengan cara dasar maupun dengan cara alternatif, hasilnya akan sama benar apa enggak gitu ya. Nah, caranya seperti ini, yang 3x plus 2 sama dengan 23 ya. Berarti di sini plus 2 harus pindah tempat. Jadi 3x sama dengan 23. Yang plus 2 pindah tempat jadi min 2 atau dikurang 2. Jadi 3x sama dengan 23 dikurang 2, 21.
Kemudian X sama dengan nih. Jadi di sini kan 3 kali X ya. 3X itu 3 kali X sama dengan 21. Untuk membuat X aja berarti 3 harus dipindah gitu. Tapi karena dia itu 3 kali X atau perkalian, maka ketika dipindah jadi pembagian ya. Jadi di sini 21 dibagi 3 sama dengan X-nya sama dengan 7 ya. Sama ya dengan tadi cara dasar juga ketemunya X sama dengan 7 ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya 2Y min 1 sama dengan 5. Berarti ini min 1 harus pindah ke kanan. Jadinya ada 2Y sama dengan 5, terus min 1 pindah jadi plus 1. 2Y sama dengan 6. Nah, kemudian Y sama dengan, ini kan 2 kali Y. Berarti kalau kali pindah ke kanan jadi bagi. Ya, jadi 6/2. Y sama dengan 3. Nah, seperti itu ya cara menentukan penyelesaian PLSV dengan cara dasar atau cara alternatif. Dua-duanya boleh dipakai, boleh dipilih. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama, 5M plus 4 sama dengan 2M plus 16. Sama dengan di tengah-tengah. Kemudian ada yang namanya 5M sama 2M ya, 5M sama 2M sama-sama punya variabel tetapi tempatnya berbeda. Yang satu di sebelah kiri sama dengan yang satunya di sebelah kanan sama dengan. Maka mereka harus dipertemukan dalam satu ruas ya. Maka yang 2M ini yang suruh pindah. Jadi yang lebih kecil ya yang suruh pindah ya. Yang lebih kecil suruh pindah ke yang lebih besar. Berarti 5M tetap ya. Kemudian 2M ini kan positif. Ketika pindah jadi kurang atau negatif ya. Jadi 5M dikurang 2M. Terus yang sebelah kanannya sama dengan 16. Kemudian plus 4 pindah ke kanan. Jadi min 4. Oke. Nah, sekarang kita hitung. 5M dikurang 2M, 3M. 3M sama dengan 16 dikurang 4, 12. Nah, berarti M sama dengan, diapain 3 sama 12? M sama dengan 12 dibagi 3, yaitu 4 ya. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan yang ini. Min 4X plus 25 sama dengan 6X plus 15. Kita tulis dulu sama dengan di tengah-tengah. Di sini ada min 4X sama 6X. Kita harus menjadikan mereka satu tempat ya. Maka salah satu harus pindah. Yang pindah adalah min 4X ya, karena lebih kecil kan. Min 4X pindah ke kanan mengikuti 6X. Berarti di kanan sekarang ada 6X, kemudian min 4X pindah jadi plus 4X gitu. Terus sebelah kiri ada 25. Nah, ini 15 nih. 15 sebelah kanan harus pindah ke kiri. Harus pindah ke kiri ngikutin 25 karena sebelumnya plus, jadi di sini min. Oke. Jadi 25 dikurang 15 10. 6X tambah 4X 10X. Berarti X sama dengan, ini perkalian, berarti 10-nya suruh pindah jadi bagi. 10 bagi 10. Kemudian 1. Jadi X-nya sama dengan 1 gitu ya. 2 dalam kurung 3X min 6 sama dengan 3 dalam kurung X plus 5. Ini 2 kalikan dalam kurung dulu ya, seperti biasa ya. Ini juga 2 kali min 6. Terus nanti ini 3 kali X, 3 kali plus 5. Oke. 2 kali 3X, 6X. 2 kali min 6, min 12. Terus sama dengan 3 kali X, 3X. 3 kali plus 5, 15. Oke. Nah, di sini ada 6X sama 3X. Berarti salah satu harus pindah. Yang pindah adalah 3X ya, yang lebih kecil. Pindah ke sebelah kiri. Nah, berarti jadinya 6X sama dengan di sini. 3X pindah jadi min 3X ya, atau dikurang. Terus 15 tetap. Nah, sekarang min 12 suruh pindah ke kanan. Tadinya min 12 jadi plus 12. Oke. 6X dikurang 3X, 3X sama dengan 15 tambah 12, 27. Berarti X sama dengan 27/3.
yaitu 9 ya, X-nya sama dengan 9. Lanjut. 3 kali dalam kurung X min 1 plus X sama dengan min X plus 7. 3 harus kita kalikan dulu ke dalam kurung, yaitu 3 kali X, 3X, 3 kali min 1 min 3 plus X sama dengan min X plus 7. Oke. Ini 3X ditambah 1X berapa? 4X. Dikurang 3 sama dengan min X plus 7. Nah, ada di sini 4X, ada di sini min X. Berarti siapa yang suruh pindah? Yang min X ya, yang lebih kecil. Berarti dia pindah ke sebelah kiri. Maka kalau dipisah sama dengan, jadinya adalah 4X. Terus min X pindah ke sebelah kiri jadi plus X. Terus yang sebelah kanan ada 7. Terus min 3 pindah ke kanan. Ini min 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Nah, 4X ditambah 1X yaitu 5X. 5X sama dengan 10. Maka X-nya sama dengan 10 bagi 5. 2 ya, ketemunya X-nya sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh soal cerita yang terkait dengan SPLV ya. Ini contoh yang pertama. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 5x min 1 cm dan lebar 2x plus 2 cm. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 72 cm, maka panjang dan lebarnya masing-masing adalah. Nah, oke, kita akan gambar dulu ya persegi panjangnya sebagai visualisasi supaya lebih mudah dipahami. Jadi ini persegi panjang. Di sini panjangnya adalah 5x min 1, berarti di sini panjang 5x min 1, dan lebarnya adalah 2x plus 2, berarti di sini 2x plus 2. Kemudian kelilingnya adalah 72, keliling sama dengan 72 cm. Oke, masih ingat gimana cara menentukan keliling dari persegi panjang? Keliling itu kalaupun nggak hafal rumusnya tinggal ditambahin aja ya, muter ya, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar gitu. Jadi kita tambahin aja semua, berarti 5x min 1 ditambah 2x plus 2, kemudian ditambah lagi 5x plus 1 lagi ya, kemudian tambah lagi 2x plus 2. Gini, sama dengan berapa kelilingnya itu? 72 ya. Nah, kita tambahkan dulu yang ada variabel X-nya. 5X, kemudian plus 2X, plus 5X, plus 2X. Berapa itu? 7 tambah 7, 14. 14X. Kemudian yang nggak ada variabelnya. Min 1 plus 2, min 1 plus 2. Berarti berapa? 2 ya, plus 2. Sama dengan 72. Nah, plus 2 ini bisa kita pindah ya ke kanannya. Jadi 14X sama dengan 72. Ini plus 2 pindah ke sebelah kanan jadi min 2. Gini. Nah, kita lanjut di atas sini ya. Kemudian 14X sama dengan 72 dikurang 2 yaitu 70. Jadi 70 dibagi 14. Apa 70 bagi 14? Yaitu 5 ya. Oke, berarti sudah ketemu nih. X-nya sama dengan 5. Oke, nah berarti kalau X-nya sudah ketemu sama dengan 5, kita bisa mencari panjang dan lebarnya masing-masing ya. Berarti di sini panjangnya adalah 5x min 1. 5 kali 5 dikurang 1. Berapa? 5 kali 5, 25. Dikurang 1, 24. Oke, berarti ini panjangnya 24. Kemudian lebarnya 2x plus 2 berarti 2 kali 5 ditambah 2. 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. Berarti lebarnya adalah 12. Oke, masing-masing sudah ketemu ya, panjang 24, lebar 12. Umur Nadia 8 tahun kurangnya dari umur Aska. Jika jumlah umur mereka adalah 38, maka umur mereka masing-masing adalah. Nah, jadi ini kita simbolkan ya, misalnya Aska ya, atau ini umur Aska. Umur Aska itu misalnya X ya. Berarti kalau umur Nadia
Umur Nadia itu kan 8 tahun kurangnya dari Aska. Berarti umur Nadia adalah X min 8. Kan 8 tahun kurangnya, berarti dikurang ya X min 8. Kemudian jumlah umur mereka 38. Berarti oke, karena jumlahnya 38 ya, berarti Aska ditambah Nadia, ya umur Aska ditambah umur Nadia itu 38. Kemudian Aska kita ganti apa tuh? X ya. Aska itu X tambah Nadia itu X min 8 sama dengan 38. Nah, X ditambah X atau 1X ditambah 1X 2X dikurang 8 sama dengan 38. Kemudian 2X sama dengan ini min 8 ya. Min 8 kita pindah ke kanan. Jadinya plus ya. Jadi 38 plus 8. Jadi 2X sama dengan 38 ditambah 8 46. Jadi X sama dengan 2 kali X, ini kali ya, 2 kali X sama dengan 46, berarti 2 pindah jadi bagi. 46 dibagi 2. X-nya sama dengan 23 ya. Jadi X itu umurnya siapa? Aska ya. Jadi umur Aska sama dengan 23 tahun. Kalau umur Nadia berarti X min 8, 23 dikurang 8, yaitu 15 tahun gitu. Nih, kalau dijumlahin 23 tambah 15 berapa? 38 ya, sama dengan yang ada di soal. Contoh berikutnya. Banyaknya permen yang dimiliki Kenzi adalah 2 kali banyaknya permen Rasya. Jika selisih banyak permen mereka adalah 32, maka permen punya Kenzi sebanyak, oke, kita simbolkan dulu ya permennya Rasya ya. Jumlah permennya Rasya itu adalah X misalnya ya. Berarti jumlah permennya Kenzi berapa tuh? Kan di sini punyanya Kenzi itu 2 kali ya, 2 kali punyanya Rasya berarti 2 kali X atau 2X gitu ya. Kemudian yang diketahui lagi selisih permen mereka itu adalah 32. Berarti selisih itu adalah Kenzi dikurang Rasya. Ya, permennya Kenzi dikurang permennya Rasya yaitu 32. Ya, Kenzi berapa? 2X. Dikurang Rasya X. Kemudian 32. Jadi 2X dikurang 1X berapa? 1X ya. Atau X aja. X aja 32. Oke, berarti sudah ketemu. X itu adalah permennya Rasya 32 ya, ini permen Rasya X sama dengan 32. Kalau permennya Kenzi 2X berarti 2 kali 32 yaitu 64 permen gitu.